Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Sakinah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat, nikmat luang waktu, nikmat semangat beribadah. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairun nas awwaluhum wa akhiruhum, manusia terbaik, manusia pujaan. Tidak ada makhluk yang pernah Allah ciptakan yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Maka layak kita sebagai umat beliau selalu mensyukuri, karena banyak dari umat-umat terdahulu, bahkan dari beberapa nabi, ingin menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW, tapi tidak diizinkan oleh Allah SWT. Sahabat Sakinah yang dirahmati oleh Allah SWT, pembahasan kita sore ini adalah faslun fistimalil awani, pasal tentang penggunaan wadah. Nah, sampai penggunaan wadah saja dalam Islam ini diatur sebaik-baiknya. Jadi tidak ada satu perbuatan dalam Islam yang tidak ada hukumnya. Jadi mustahil apapun itu. Jadi ketika ada hal apapun pasti ada hukumnya. Entah itu haram, entah itu wajib, entah itu makruh, entah itu sunnah, atau entah itu mubah. Nah, ini sebegitu indahnya Islam, sebegitu indahnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, menginginkan hidup kita ini benar-benar hidup yang teratur, hidup yang rapi, hidup yang sehat. Wala yajustu ti'malu awanid dhabi wal fiddah. Tidak boleh kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Jadi ketika ada piring atau gelas atau sendok atau alat-alat masak yang terbuat dari emas atau perak, maka itu tidak diperbolehkan. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Diperbolehkan menggunakan wadah-wadah selain kedua benda ini, meskipun harganya lebih mahal. Seumpama ada mangkok dari permata, mangkok dari benda, dari batu-batu yang mulia, dari jamrud, dari safir, dari apakah itu yang mungkin harganya lebih mahal daripada emas dan perak, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan, yang diatur hanyalah emas dan perak. Wala yahillu isti'malu makana min ma'dinai dhabi wal fidda min ghairi daruratin illa fi mastasnau syari'. Nah, jadi penggunaan ini jika tanpa ada darurat, tanpa ada keadaan yang memungkinkan. Jadi syariat itu Masya Allah seperti itu. Meskipun awalnya haram, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, maka itu diperbolehkan. Kullu qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah, setiap aturan pasti ada yang dikecualikan. Jadi istilahnya ada peraturan, ada kebijakan. Nah, jadi aturan Allah Subhanahu wa taala jelas, tapi Allah juga masih memberikan kebijakan. Jadi Masya Allah ini, ya umat ini sebenarnya tidak sengsara amat mengikuti ajaran Islam. Meskipun kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini bagikan penjara bagi orang mukmin. Ya, namanya orang di penjara, tidak sebebas orang yang tidak di penjara. Jadi kita hidup di dunia ini seperti orang yang di penjara. Di penjara dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak adalah aturan itu dibuat Allah Subhanahu wa taala kecuali demi kebaikan kita. Wa jannatul kafir, dan surga itu merupakan surga bagi orang-orang kafir. Namanya surga, mau melakukan apa saja, mau mengikuti nafsunya, silakan di dunia ini. Tapi bagi orang-orang kafir, jadi diperbolehkan menggunakan sesuatu dari emas dan perak itu dalam 3 hal. Yang pertama, al-huliyulin nisa, perhiasan bagi perempuan. Masya Allah, ini perempuan memang dari dasarnya, dari sananya diciptakan untuk sebagai perhiasan. Maka perhiasan, menggunakan perhiasan tidak masalah. Nah, jadi khusus perempuan mau menggunakan apapun dari emas dan perak, mau menggunakan anting, menggunakan gelang, menggunakan kalung, menggunakan apapun, tidak apa-apa. Yang kedua, maka namin ilajin lisinin. Ketika menggunakan emas dan perak untuk pengobatan,
pengobatan gigi seumpama. Saya tidak tahu juga, tapi orang tua kami itu giginya itu seperti ada pelat dari emas. Tidak tahu itu apa memang kalau tidak menggunakan emas itu tidak sembuh atau bagaimana. Nah, tetapi di sini diperbolehkan jika memang penyakit itu tidak akan sembuh kecuali dengan ditempel emas di giginya. Ya, ini baik laki-laki dan perempuan boleh karena daruratnya memang tidak sembuh tanpa diplat dengan itu. At-takhattum bil fidda la lidzahab lirijal. Ya, yang ketiga menggunakan cincin dari perak bukan dari emas untuk laki-laki. Jadi kalau Anda mau menikah, antum semua mau nikah, panjenengan membersihkan pernikahan, ingat yang laki-laki jangan membeli cincin dari emas. Ini hati-hati, emas apapun itu, emas putih, emas merah, emas hitam. Yang penting bernamakan emas. Maka tidak boleh, jangan sampai membeli cincin dari emas, dari perak saja. Wa kadza tazayyun alat al-harbi fil fiddah. Ya, begitu juga menghiasi alat-alat perang dengan perak, itu tidak masalah. Insyaallah. Kamalayus tamalayatu dikhaduhu. Nah, begitu kita tidak diperbolehkan menggunakan, maka tidak diperbolehkan menyimpan juga. Jadi ketika ada orang laki-laki ingin berinvestasi dengan emas, maka investasi dengan emas batangan saja, tidak masalah. Jangan sesuatu yang bisa dipakai. Seumpama beli perhiasan untuk disimpan, beli perhiasan untuk dia, ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana diharamkan menggunakannya, maka diharamkan juga menyimpannya. Ini kaidah mahurim masti'maluhu harumas tikhaduhu. Seperti itu, ya. Mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan tambahan dari ilmu kita. Ya, kami ulangi lagi. Jadi menggunakan wadah dari emas dan perak itu diharamkan oleh syariat. Ya, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, perhiasan bagi seorang perempuan. Yang kedua, untuk pengobatan. Yang ketiga, cincin perak bagi laki-laki, tapi bukan emas. Yang kedua, sebagaimana diharamkan menggunakannya, maka diharamkan juga menyimpannya. Ini hati-hati untuk kaum laki-laki. Banyak orang sekarang ini ikut tren laki-laki menggunakan kalung dari emas. Jangankan menggunakan, menyimpan saja. Antum beli emas, beli kalung emas, beli cincin emas, beli gelang emas, disimpan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, lebih baik kalau ingin berinvestasi dengan emas, investasilah yang dalam bentuk emas batangan. Semoga pertemuan kita kali ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tercatat amal yang baik yang bisa menyebabkan kita nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.